Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Fernando Terima Kasih, NPM 197006516 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Pengelolaan Sistem Komputer kelas R04. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang kedua, yaitu tentang sistem penunjang keputusan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Apa itu sistem penunjang keputusan? Sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk membacakan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Istilah sistem pengambilan keputusan atau SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini menggunakan dan memanfaatkan data dan model yang diinput oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberi solusi alternatif sehingga memudahkan pengambilan keputusan untuk suatu masalah. Jenis keputusan sendiri terbagi atas dua, yaitu yang pertama, keputusan terprogram, dan yang kedua itu keputusan tidak terprogram. Apa itu keputusan terprogram? Keputusan terprogram yaitu keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan bersifat berulang sehingga dapat dirumuskan terkait aturan keputusan atau algoritma keputusannya. Yang kedua, apa itu keputusan yang tidak terprogram? Yaitu keputusan yang bersifat tidak sering diulang atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya, sehingga tidak dapat dibuat suatu model umum sebagai suatu dasar untuk pemrogramannya karena membutuhkan analisa baru untuk setiap kejadiannya. Tujuan sistem penunjang keputusan. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi sistem penunjang keputusan atau SPK ini tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengembalian keputusan, tetapi untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. Sementara itu, tujuan detail dari setiap penunjang keputusan adalah yang pertama, membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung pertimbangan manajer dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil dari manajer daripada perbaikan efisiensinya. Yang keempat, memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan tanpa biaya yang rendah. Kemudian, yang kelima, meningkatkan produktivitas perusahaan. Elemen-elemen sistem penunjang keputusan. Subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data memasukkan suatu database yang berisi data yang relevan untuk situasi dan kondisi. Dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sebagai sistem manajemen database atau data manajemen sistem atau lebih dikenal dengan DBMS. Subsistem manajemen data terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama itu data internal, data yang sumbernya berasal terutama dari sistem pemrosesan transaksi dari dalam organisasi. Contoh umum seperti upah atau gaji bulanan, jadwal pembelian mesin, alokasi anggaran, perkiraan terhadap penjualan yang akan datang, biaya produksi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada data eksternal, data yang sumbernya dari luar sistem organisasi seperti data industri, data riset pemasaran, data sensus, data tenaga kerja regional, data regulasi pemerintah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada data privat, meliputi petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh pengambil keputusan khusus dan penilaian terhadap data dan atau situasi spesifik. Kemudian ada ekstraksi. Data ekstraksi merupakan hasil kombinasi dari berbagai sumber termasuk sumber internal dan eksternal. Yang kedua, sistem manajemen database. Database dibuat, diakses, dan diperbarui oleh sebuah DBMS atau database manajemen. Kebanyakan sistem pendukung keputusan dibuat dengan DBMS relasional yang menyediakan berbagai kapabilitas. Kemudian yang ketiga ada direktori data. Direktori data merupakan katalog dari semua data yang berada di dalam database. Direktori ini digunakan untuk mendukung fase intelijensi dari proses pengambil keputusan karena membantu memindai data dan mengidentifikasi area masalah atau peluang-peluang. Kemudian ada query facility.
membangun dan menggunakan sistem pendukung keputusan sering memerlukan akses, manipulasi, dan query data. Tugas-tugas tersebut dilakukan oleh query facility. Proses atau tahapan dalam sistem penunjang keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman, yaitu aktivitas menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Kemudian yang kedua, tahap perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, tahap pemilihan, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tahap implementasi, yaitu setelah menunjukkan pemilihan atau arah tindakan, kemudian pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Kelebihan dan kekurangan sistem penunjang keputusan. Adapun kelebihan dari sistem penunjang keputusan itu yang pertama, SPK menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. SPK mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasil yang dapat dipercaya. Kemudian, SPK juga mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. SPK juga mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambil keputusan. Kemudian, kekurangan dari SPK itu sendiri. Yang pertama itu hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Yang kedua, kemampuan SPK terbatas hanya pada pemendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Kemudian yang ketiga, kecepatan proses atau performa dari SPK sendiri itu tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir secara seperti yang ada pada manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.